Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Hasanah dan rekan saya Himayatul Husna. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang konflik dan proses politik. Dalam sebuah proses politik, pasti akan ada konflik di dalamnya. Penyelesaian konflik menjadi salah satu dimensi penting dalam sebuah proses politik. Lantas, apa saja yang menjadi penyebab konflik dalam proses politik? Konflik politik disebabkan karena adanya dua hal. Yang pertama, konflik politik majemuk horizontal dan konflik politik majemuk vertikal. Apa sih konflik politik majemuk horizontal itu? Konflik politik majemuk horizontal adalah struktur masyarakat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur masyarakat majemuk kultural dan struktur masyarakat majemuk sosial. Struktur masyarakat majemuk kultural itu seperti perbedaan suku bangsa, suku daerah, agama, dan ras. Struktur masyarakat majemuk horizontal ini dapat menyebabkan konflik karena di setiap daerah masing-masing atau budaya masing-masing mereka akan mempertahankan identitas dan karakteristik budaya mereka masing-masing. Jika tidak ada konsensus dalam hal ini, maka akan terjadi yang namanya perang saudara atau separatisme. Contohnya seperti perang antar suku, yaitu perang sampit yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura. Sementara itu, struktur masyarakat majemuk sosial itu seperti perbedaan pekerjaan atau profesi atau tempat tinggal mereka masing-masing. Kemajemukan sosial horizontal ini dapat menyebabkan konflik karena setiap daerah masing-masing atau pekerjaan profesi masing-masing mereka mempunyai tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Selanjutnya, konflik politik kemajemukan vertikal. Konflik politik kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terbagi berdasarkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Jadi, distribusi pengetahuan dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik. Menurut Paul Kohn, struktur konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik menang kalah dan konflik menang-menang. Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonis, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Terdapat ciri-ciri pada konflik menang kalah. Yang pertama, tidak memungkinkan adanya kerjasama. Yang kedua, hasil kompetisi hanya dinikmati oleh pemenang saja. Dan yang ketiga, yang dipertaruhkan adalah hal-hal prinsipil seperti harga diri, iman, kepercayaan, dan jabatan. Konflik menang-menang adalah konflik yang masih memungkinkan kedua belah pihak mengadakan kompromi dan kerjasama. Terdapat ciri-ciri pada konflik menang-menang. Yang pertama, memungkinkan adanya kerjasama yang menguntungkan dalam kedua belah pihak. Dan yang kedua, hasil kompetisi dinikmati kedua belah pihak walaupun secara tidak maksimal. Bagaimana cara menyelesaikan konflik politik? Jika terjadi konflik politik di dalam masyarakat, maka setiap pihak akan merumuskan atau mengajukan tuntutan tersebut kepada pemerintah. Kemudian mereka akan mengadakan politisi agar tuntutan mereka mendapatkan perhatian pemerintah. Politisi itu bertujuan agar tuntutan mereka menjadi isu politik, lalu penuntut akan menentukan cara, yakni dengan berkoalisasi atau berjuang sendiri. Setelah mengatakan cara tersebut, maka mereka akan mempengaruhi pemerintah supaya membuat keputusan publik. Kemudian akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mereka akan mengabulkan penuntut tersebut atau menolak tuntutan tersebut.